Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita lanjut materi mata kuliah konsep basis data yang dimana pekan lalu saya sudah share terkait dengan dua materi, yaitu terkait dengan tipe data yang ada di MySQL dan pengantar DBMS dan instalasinya. Nah, hari ini kita masuk di praktikum, ya, jadi ada dua modul, nanti saya jelaskan. Yang pertama modul terkait dengan perintah DDL atau Data Definition Language dan praktikum yang kedua yaitu terkait dengan perintah DML atau Data Manipulation Language. Nah, di sini adik-adik sekalian kalau sudah melakukan instalasi MySQL-nya harusnya semua berjalan dengan lancar ya. Kalau diikuti sesuai di panduan ini seperti ini ya. Kalau misalnya dijalankan MySQL nanti keluar langsung dimasukkan ikuti panduan nanti ketika cara menjalankan database di MySQL-nya. Yang penting ketika dibuka terminal seperti ini ya. Kemudian diketik MySQL ya, MySQL min u root min p, artinya di sini user root password ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang sudah masukkan password, itu dimasukkan passwordnya. Kalau misalnya kosong langsung tinggal di enter saja, nanti muncul langsung MySQL seperti ini. Sisa menuliskan source code untuk perintah MySQL-nya. Baik, sekarang kita masuk di modul yang pertama ini ya. Nah, di modul yang pertama untuk praktikum, untuk konsep basis data ini, yaitu terkait dengan perintah DDL, ya. Nah, di sini ada tujuannya, mahasiswa dapat menjelaskan terkait dengan perintah DDL atau Data Definition Language, kemudian mahasiswa dapat menggunakan ya perintah apa saja yang terkait dengan DDL pada aplikasi DBMS. Jadi aplikasi DBMS ini itu beragam ya, beragam database management system, banyak aplikasi database, ada Oracle ya, ada PostgreSQL, tapi dalam hal ini yang kita gunakan itu MySQL. MySQL ini merupakan bahasa yang umum digunakan, bahasa query, sehingga orang awam kalau misalnya baru menggunakan database itu sangat mudah untuk dipahami seperti itu ya. Nah, teori dasarnya di sini yaitu Data Definition Language adalah subperintah query SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data di sebuah database dan tabel. Ya, jadi untuk tahap awal ini ya yang perlu kita ketahui adalah perintah bagaimana cara membuat database ya, kemudian bagaimana caranya membuat tabel di database, bagaimana membuat struktur tabel. Nah, itu semua perintahnya ada dalam DDL ini. Nah, menentukan di sini ya, membuat tabel, baru mengubah data, menghapus data, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel dan sebagainya. Jadi ada terdapat 5 perintah penting dalam DDL. Ada create ya, create, alter, rename, show, dan drop. Jadi pada umumnya perintah yang ada di MySQL ini atau query ini itu menggunakan bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi cukup mudah untuk dipahami. Ya, sebagaimana yang ada di dalam komputer sama juga ya, kalau kita mau create folder, create itu apa? Membuat, alter itu apa? Mengubah, rename itu apa fungsinya? Nah, rename itu mengubah nama tabel, kalau alter itu mengubah biasa strukturnya, atau kalau kita mau ubah variabelnya kita gunakan alter. Show itu lihat, drop itu menghapus, seperti itu ya. Nah, jadi nanti adik-adik sekalian mencoba jalankan, ikuti apa yang ada di modul ya, mulai dari awal. Sebelum menjalankan perintah-perintah, nah terlebih dahulu kita mengaktifkan MySQL-nya, MySQL Server. Pada praktikum kali ini, praktikum akan belajar membuat dan memanipulasi database. Nah, tahapan yang pertama ini ya. Tahapan yang pertama menjalankan service dulu, seperti yang saya sudah perlihatkan tadi.
Saya langsung saja di sini. Ini sudah saya buka ya. Nah, di sini kita jalankan MySQL min-u root min-p. Nah, ketika di enter, nah ini masukkan password ya. Jadi pada saat instalasi adik-adik sekalian, MySQL itu kan minta password. Kalau misalnya ada password yang dimasukkan, masukkan passwordnya. Kalau tidak ada, tinggal di enter saja. Nah, kebetulan di sini saya gunakan Exam ya. Saya gunakan Exam. Exam itu aplikasi server lokal, localhost yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi di lokal ya, dan juga beberapa program lainnya yang support di dalam localhost ini. Nah, kenapa saya tidak install MySQL? Nah, karena MySQL ini sudah terdapat juga di Exam. Jadi kalau saya install MySQL, kemudian di Exam juga ada MySQL-nya, itu crash error ya, karena terdeteksi ada dua MySQL di sistem yang sama. Makanya saya pakai MySQL yang ada di Exam. Pada umumnya atau pada dasarnya semua perintahnya sama ya. Nah, kalau ada tanya kenapa saya MariaDB bukan MySQL ya? Ya, jadi MariaDB ini MySQL juga. Begitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih MySQL tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau ada yang MySQL penamaannya di sini. Nah, MariaDB juga ya justru lebih bagus karena pengembangan dari MySQL itu MariaDB. Untuk perintah query yang dipakai itu sama, tidak ada perubahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya, jalankan perintahnya di sini ya. Menampilkan daftar database yang telah ada. Ya, jalankan show database. Nah, untuk penulisan query ya, perintah query untuk di MySQL itu tidak ada pengaruhnya kalau mau menggunakan huruf besar atau huruf kecil ya. Seperti ini. Database. Ingat selalu diakhiri ini ya, catatan setiap perintah SQL yang ditulis itu selalu diakhiri oleh titik koma. Seperti itu. Nah, biasa kalau developer, programmer ya. Makanya biasa ada tagline jangan lupa titik koma. Kenapa titik koma sangat berpengaruh? Ya, karena titik koma ini merupakan tanda sebuah baris perintah itu di akan dieksekusi. Jadi kalau kita sudah akhiri dengan titik koma, maka perintah ini akan dieksekusi. Selama kita tidak mengakhiri titik koma, saya kasih contoh ya. Kemudian kita enter. Nah, maka sistem akan merespon ya, dia akan merespon untuk menerima lagi perintah ketika tidak ada akhiran dari perintah yang kita berikan. Makanya harus diakhiri titik koma seperti ini ya. Nah, baru dijalankan. Nah, show database fungsinya apa? Untuk melihat ya, melihat database apa saja yang ada kita buat itu yang terdapat di MySQL kita. Nah, kebetulan di sini ada beberapa yang sudah saya buat ya. Jadi ditampilkan seperti ini. Nah, jadi itu perintah awal ya. Kita melihat database, show databases ya. Show databases ada S di belakangnya, ini biasa banyak yang salah karena kurang S, typo ya. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat database baru? Create database. Di sini ya, sekali lagi saya sampaikan untuk penulisan perintah query ini tidak memerlukan harus huruf besar, huruf kecil pun bisa. Kenapa saya huruf besar di modul ini? Supaya menekankan saja bahwasanya ini perintahnya. Kemudian yang huruf kecil ini custom ya, custom dalam artian sesuaikan dengan apa yang diberikan perintah. Nah, kemudian coba buat ya. Jadi nanti adik-adik sekalian ikuti apa yang ada di data modul ini ya, penamaannya juga ikuti. Kita membuat ya dengan format seperti ini, DB, NIM, kemudian nama. Nah, kita coba di sini create database DB NIM, NIM-nya kalian ya. Yang saya pakai 1 2 3 4 saja. Saya kemudian nama saya koma. Nah, seperti ini ya. Jadi create database, ini create database perintah ya. Kemudian DB, ini nama database-nya. Nah, kalau sudah, nah ketika ada muncul query oke, maka hal ini menunjukkan
bahwa perintah yang kita jalankan itu berhasil, query oke, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya mengaktifkan database yang telah kita buat? Nah, ini use nama database. Ya, setelah kita membuat nama database-nya, nah kemudian kita aktifkan ya, aktifkan masuk ke dalam database yang kita buat tadi. Use seperti ini ya. Huruf besar, huruf kecil tidak ada masalah. DB 1234. Oh, bisa juga kembali ke show database ya. Show databases seperti ini. Kita lihat dulu apakah database itu sudah ada yang tadi kita buat ini. Nah, ini kan DB1234 Alfian itu sudah ada. Jadi kalau misalnya mau mengulang perintah yang sama, tinggal arah panah saja seperti ini ya. Nah, supaya tidak capek mengetik ulang, nah, seperti ini. Kemudian use db. Nah, kenapa apa fungsinya use itu mengaktifkan ya. Jadi kalau kita mau buat tabel di dalam database, kita harus masuk dulu di dalam database-nya. Bagaimana caranya kita mau masuk ke dalam database? Ya kita aktifkan database yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Ya, jangan sampai ada typo. Jadi kalau ada typo, misalnya saya lupa n-nya ya, walaupun saya akhiri titik koma, nah pasti error. Nah, di sini juga errornya, ya harapannya adik-adik sekalian ketika menjalankan perintah SQL kemudian menemukan error, jangan cepat putus asa. Karena kenapa? Nah, di error ini dia menjelaskan juga ya bahwasanya apa yang menjadi error sehingga script ini tidak bisa dieksekusi. Makanya periksa ya. You know ini database. Nah, periksa. Oh, kenapa sih database-nya? Oh, ternyata kita cek lagi. Oh, ternyata kurang N, typo ternyata. Seperti itu ya. Jadi jangan cepat berputus asa ketika menemukan error. Karena error itu ya sesuatu hal yang positif bagi kita untuk bisa mengulang-mengulang kembali script sehingga nanti lama-kelamaan ketika menemukan error yang sama ya adik-adik sekalian sudah paham cara penyelesaiannya seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan perintah use, nah di sini ada database change. Nah, berubah di sini kan? Nah, kalau statusnya sudah seperti ini, maka kita sudah berada di database yang sudah kita buat tadi, ya, dbName, kemudian nama. Nah, kalau sudah, buatlah tabel seperti ini ya. Ini membuat tabel. Create tabel, apa nama tabelnya? Nama kolom jenis 1, jenis kolom ya, kemudian apa variabelnya, panjang datanya. Nah, jenis kolom 2 dan seterusnya. Jadi ini bentuk umum ya. Jadi jangan nanti mengacu di sini. Ini bukan ya. Di sini bukan ini yang dituliskan skripnya, tapi yang dibawa sini. Praktiknya ya, ini yang kalian ikuti nanti. Jadi kita buat tabel mahasiswa ya. Di sini nama tabelnya mahasiswa, kemudian kolomnya ada NIM ya. NIM variabelnya integer dengan panjang 15. Kemudian kita kasih dia identitas yaitu primary key atau sebagai kata kunci. Nah, kemudian ada nama varchar dengan panjang 30 dan alamat tipe data varchar juga dan panjang 50. Nah, kita buat saja create. Saya pakai huruf besar ya supaya lebih jelas juga. Tabel mahasiswa seperti itu. Nah, buka kurung name apa tipe datanya integer ya. Name integer 15. Nah, ini fungsinya adalah pendeklarasian variabel ya. Kalau kemarin yang sudah saya jelaskan beberapa tipe variabel kan ada integer, ada char, ada varchar, ada double dan lain-lain. Nah, kita gunakan integer saja di sini. Ini untuk menyimpan angka ya. Nah, kalau sudah kita berikan identitas bahwasanya ini merupakan primary key. Nah, sudah tahu kan apa perbedaan antara primary key dan foreign key? Nah, kalau belum, dibuka lagi materi pekan lalu. Nah, kalau sudah, kemudian kolom nama dan alamat. Nama, ini variabelnya varchar ya, tipe datanya. Variabel nama, tipe data, dengan panjang 30, ya. Kemudian alamat, alamat varchar, ya, kasih 50. Nah, perhatikan ya. Ini double
kurung. Kenapa double kurung? Ya, karena tadi ada pembuka di sini ya. Ada pembuka, otomatis ada penutup. Nah, ini juga biasa yang banyak kejadian error, dia buka kurung, tapi ya kurung di akhir itu dia lupa seperti ini. Ya, makanya jangan lupa baru titik koma. Nah, kalau sudah, ya query oke. Nah, itu lagi ya. Kalau statusnya query oke, maka perintah yang kita jalankan itu sudah berhasil. Kalau sudah apa? Show table ya. Show table itu untuk melihat tabel yang sudah kita buat. Nah, show tables seperti ini. Nah, ya. Bisa juga modelnya seperti ini ya. Show table from DB ya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan itu show table from DB 1234 Alfian ya karena itu tadi saya sudah aktif di database Alfian sama saja sebenarnya ya mau pakai ini ya atau mau pakai ini. Nah, ini statusnya kalau misalnya masih di luar database yang aktif boleh. Kalau misalnya kita sudah berada di dalam database yang aktif tadi show tables maka tinggal ditampilkan tabel yang ada seperti itu. Bagaimana kalau mau lihat strukturnya ini describe ya. Describe. Kemudian apa nama tabelnya mahasiswa ya. Nah, ini dia strukturnya ya. Nah, bisa juga des tabel singkatannya ya. Dari describe bisa disingkat jadi des seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada 3 kolom yaitu NIM, nama, alamat ya. Nah, dengan tipe datanya integer, varchar, kemudian di sini primary key artinya itu identitas NIM. Itu dia masuk kategori kata kunci ya. Sudah dijelaskan kenapa kata kunci itu NIM ya karena itu tadi unik ya dan tidak memungkinkan ada yang sama. Kemudian ya mengubah struktur tabel. Ya, fungsinya di sini mengubah nama tabel ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini, alter table ya, nama tabel apa, nama tabel yang lama, rename nama tabel yang baru. Konteksnya seperti ini. Jadi ini kalau mau diikuti alter table ini ya. Saya kasih besar alter. Jadi ini alter table ini perintah query ya yang tidak bisa kita custom perintahnya karena memang perintah defaultnya. Apa tabel yang sekarang tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Kemudian kita mau ganti ya, rename tabel misalnya tabel mahasiswa ITH ya, seperti ini. Nah, alter table tabel mahasiswa. Jadi ini kita mau ubah ya alter table itu nama yang lama tabel mahasiswa kemudian nama yang barunya apa ya. Jadi tabel mahasiswa kita mau ganti tabel mahasiswa ITH titik koma. Nah, bisa kita mau lihat strukturnya apakah sudah tepat. Oke, show table. Nah, ini sudah berubah ya. Tabel mahasiswa ITH. Oh, otomatis kalau misalnya dia huruf besar itu dikecilkan ya. Jadi kalau misalnya penamaan nama database atau nama tabel itu usahakan huruf kecil saja semua supaya ya itu tadi menyesuaikan di sistem. Jadi sistem bacanya tetap huruf kecil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau perintah add kita mau tambahkan kolom ya. Nah, itu tadi sama alter table seperti ini tadi. Kita mau tambahkan jurusan ini ya. Jurusan dengan variabel varchar. Nah, di sini alter table mana tadi? Nah, ini alter table dengan nama tabel baru add ya. Jangan lupa add di jurusan varchar dengan 50 ya, 30. Oke. Nah, kita lihat tabel mahasiswa TH strukturnya. Nah, ini ya sudah bertambah. Jadi kalau misalnya ada kelupaan kolom, ya tidak usah kita buat dari awal tabelnya, tapi cukup menggunakan perintah alter table, kemudian add apa kolom baru jurusan, ya seperti itu. Nah, kemudian
menghapus. Bagaimana sih kalau mau menghapus kolom ya? Misalnya kita mau hapus kembali kolom apa ini jurusan ya yang sudah kita buat tadi. Ya sama aja dengan yang tadi ya. Tinggal ubah di sini. Perintahnya drop. Nah, yang tadinya add kita drop. Saya mau hapus kolom jurusan ya. Hapus. Nah, seperti oh sorry. Jadi tidak perlu ada variabelnya di sini ya. Variabelnya cukup penamaan kolomnya saja. Jadi alter tabel, tabel mahasiswa, ITH, drop jurusan. Ini. Nah, sudah hitung ya. Mahasiswa ITH sudah hilang. Itu untuk menghapus ya. Sudah menghapus eh, kolom jurusannya. Nah, kemudian bagaimana mengganti nama kolom beserta jenis kolomnya ya. Mengganti nama kolom untuk mengganti nama kolom baru. Jadi contoh misalnya nama kita mau ganti ini ya, nama mahasiswa. Seperti itu tadi. Jadi alter table change di sini change. Nah, ini ITH tidak masalah ya, mau huruf kecil huruf besar. Dia sistem membaca. Change itu kita mau ganti ya nama ini. Nah, kita mau ganti nama menjadi langsung nama barunya apa? Nama mahasiswa. Kita mau kasih 30. Oke. Ya, jadi alter tabel, di tabel mahasiswa, saya mau ubah ya kolom nama menjadi nama mahasiswa dengan variabel varchar 30. Nah, kalau misalnya sekaligus dengan variabelnya kita mau ubah, misalnya 20, ya tidak masalah. Kemudian describe, nah seperti itu ya. Yang jadinya nama, kemudian menjadi nama mahasiswa. Nah, kemudian kalau mengubah tipe data, ya, mengubah tipe data, modify, ini ya. Kalau misalnya fokusnya ke, jadi kalau mau mengubah tipe data bisa tadi ini change, ya. Kalau ini change berdasarkan dengan namanya, nama kolomnya. Nah, kalau arti table ini ya kita mau ubah, ya, khusus tipe datanya saja. Nah, jadi sama. Jadi kalau yang tadi ini kita mau ubah NIM-nya ya. NIM change modify. Kita mau ubah modify NIM itu kita ubah menjadi char ya. Yang sebelumnya kan integer ya. Kita mau ubah char jadi 15. Sudah. Nah, ini kan berubah yang jadinya menjadi char yang tadinya integer. Seperti itu ya. Nah, bagaimana menghapus tabel? Ya, menghapus tabel itu tinggal drop saja ya. Drop apa nama tabelnya, kemudian hilang deh ya, seperti itu. Jadi drop kemudian tabel mahasiswa ya. Oh, sorry. Drop tabel. Nah, ini ya. Query oke. Jadi kalau kita scan kembali, describe itu sudah tidak ditemukan ya. Show tables apa yang ada di dalam tabel apa yang ada di dalam database ini ya tidak ada empty. Empty artinya kosong ya kalau kita sudah hapus. Oke. Jadi seperti itu ya perintah DDL. Nanti adik-adik sekalian ikuti ya, ikuti apa yang ada di modul ini. Nah, ikuti yang ada di modul. Kalau sudah diikuti, baru kerjakan tugas praktikumnya ya. Tugas praktikum buatlah tabel baru dengan nama dosen ya. Jadi buat tabel baru dengan nama dosen, tabel dosen yang memiliki kolom diantaranya NIP, nama, jabatan, jenis kelamin, alamat, dan email. Kemudian buatlah struktur tabelnya dengan memberi tipe data yang sesuai. Jadi tipe datanya adik-adik sekalian yang tentukan, baik itu NIM, nama, jabatan, jenis kelamin, ya, alamat, dan email. Tentukan sendiri apa tipe datanya. Nah, adapun ketentuannya sebagai berikut. Pada kolom NIP tetapkan sebagai primary key. Oke, ya. Kemudian khusus untuk jenis kelamin gunakan tipe data enum. Enum ya, ini ada di materi bagaimana penjelasan tipe data ini.
Gunakan perintah describe ya untuk melihat struktur tabel. Ada tadi perintahnya di atas. Kemudian ubah nama tabel dosen menjadi tabel dosen ITH. Menggunakan perintah apa? Ada tadi di atas ya, alter tabel. Tambahkan kolom baru dengan nama, nomor telepon, tipe data integer dengan panjang 15. Ya. Nah, kemudian buatlah laporan praktikum secara singkat yang menjelaskan langkah-langkah yang ada lakukan dalam mengerjakan praktikum mandiri dan tugas praktikum. Jadi, di modul ini kalian kerjakan dua tugas ya. Yang tugas yang pertama itu ikuti apa yang ada di atas ini, praktikum mandiri. Kemudian tugas praktikum yang sekarang ini. Sertakan tangkapan layar atau screenshot dari hasil eksekusi perintah-perintah SQL yang telah Anda buat. Seperti itu. Oke. Ya, jadi buat laporannya, hasil screenshot-nya. Nanti setiap screenshot ada penjelasannya ya, walaupun singkat, setidaknya ada penjelasan dari screenshot yang dimasukkan di dalam laporan. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ini untuk modul 1 terkait dengan perintah DDL. Baik, sekarang kita lanjut di modul yang kedua, yaitu terkait dengan perintah DML pada MySQL atau Data Manipulation Language. Nah, di sini tujuannya ada dua, yaitu mahasiswa dapat memahami definisi dari apa itu DML, kemudian bagaimana perintah yang ada pada DML itu dapat diterapkan di perintah di MySQL itu sendiri. Teori dasarnya yaitu bahwa DML merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam tabel sesuai dengan model data yang digunakan. Ada 4 operasi utama di dalam DML ini, yaitu yang pertama select, yaitu fungsinya untuk menampilkan atau mengambil data dari tabel, kemudian insert, itu untuk menyimpan data ke dalam tabel, kemudian update untuk mengubah data yang sudah ada, ya atau isi tabelnya, kemudian delete itu menghapus data dari tabel. Nah, di sini query itu merupakan perintah ya, perintah yang digunakan untuk mengambil atau memproses informasi dari database. Dalam konteks DML ini, query digunakan untuk memanipulasi data. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menuliskan dan menjalankan query tersebut. Langsung saja di sini ya, praktikum mandiri. Nah, nanti ini dikerjakan mulai dari praktikum mandiri sama di modul pertama. Nanti di paling akhir ada tugas praktikum. Jadi dikerjakannya dulu dari praktikum mandiri baru lanjut ke tugas praktikum. Nah, kita lihat di sini sebelum memanipulasi data, Anda harus memiliki sebuah database dan minimal sebuah tabel. Nah, pada modul kali ini buatlah sebuah database dengan nama DB NIM ya. Jadi formatnya seperti ini, DB underscore NIM, masukkan NIM-nya masing-masing, kemudian underscore pegawai. Nah, gantilah NIM dengan NIM Anda masing-masing dan sebuah tabel dengan nama tabel pegawai yang terdiri dari 4 field atau 4 kolom, yaitu ID pegawai yang berstatus primary key, nama pegawai, alamat, dan agama. Langsung saja kita coba di sini ya. Nah, di sini tadi sudah ini ya, sudah kita gunakan yang database yang pertama. Sekarang di instruksi yang modul kedua ini kita buat database baru. Nah, jadi kita exit dulu ini. Nah, baru bisa kita masuk kembali di MySQL-nya. Nah, kemudian create database DB, NIM-nya lagi masukkan, saya masukkan 1 2 3 4 NIM-nya, kemudian sorry, bukan sebagai nama ya, tapi pegawai. Nah, kalau sudah di enter, kemudian kita aktif di database tersebut as db 3 4 pegawai. Nah, jadi database change jadi sudah berubah di sini, artinya sudah aktif. Kita sekarang berada di database ini. Nah, pada saat sudah melakukan pembuatan database ya, selalu aktifkan database yang sudah dibuat tadi.
Karena pada saat kita meng-create table, biasanya create table itu tidak jalan atau error, ya. Kondisinya ketika kita belum masuk di database yang akan kita buatkan tabelnya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat tabel pegawai seperti ini modelnya, ya. Create tabel pegawai. Nah, jadi format penulisan itu sebenarnya bisa disambung ke sini terus, ya, bisa juga di-enter. Nah, bisa juga di-enter seperti ini. Jadi dia menyusun ke bawah. Ya, kenapa seperti itu? Ya, tergantung saja masing-masing. Biasanya lebih enak kalau kita enter supaya lebih terstruktur, ya. Jadi kalaupun kita enter itu sebenarnya tidak dieksekusi, ya. Sebagaimana yang saya jelaskan di modul pertama, selama tidak diakhiri oleh titik koma, maka hal itu tidak dianggap sebagai perintah, ya. Belum dianggap sebagai perintah dalam MySQL. ID pegawai kita kasih dia tipe data varchar. Jadi ikuti apa yang ada di modul, ya. Kemudian koma di field yang kedua nama pegawai char dulu, kemudian alamat agama, ya, alamat char 30, kemudian agama char 10, kemudian nah di sini ID pegawai bisa juga modelnya seperti ini, ya. Bisa modelnya seperti ini dalam artian pemberian kode ID pegawai itu di akhir, ya. Boleh modelnya seperti ini, boleh juga pada saat setelah deklarasi ini ID pegawai varchar primary key, boleh juga seperti itu. Bisa juga di akhir seperti ini untuk pemberian identitas primary key-nya, ya. Kalau sudah, nah, kita akhiri titik koma, balas kurung, ya. Ini balas kurung penutup dari sini, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita enter, baru kita lihat strukturnya, ya. Tabel pegawai. Nah, seperti ini, ya. Jadi konsep untuk membuat primary key boleh seperti ini, ya, boleh juga seperti ini. Seperti yang di awal di modul 1 yang saya lihat, ya, langsung tambahkan, ya, ID pegawai varchar 20 kemudian primary key. Boleh juga seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi sudah pembuatan tabel, kemudian melihat struktur tabel sudah. Kemudian, nah ini, ya, kita masukkan perintah yang pertama insert. Nah, perhatikan di sini kita mau masukkan data, ya, data ke dalam tabel ini. Nah, bisa dilihat di sini ada berapa field atau berapa kolom, 1, 2, 3, 4, ya. Ada ID pegawai, nama, alamat, agama, ada 4 kolom. Nah, kita masukkan dengan perintah ini insert into, ya, tabel pegawai values, ya, dalam kurung, ya. A01 ini menempati ID pegawai, ya. A01 ini menempati ID pegawai, nama Andi ini menempati nama pegawai, Bacu Kiki menempati alamat, kemudian agama menempati Islam. Jadi konsepnya berurutan, ya. A01 dari ID, nama, kemudian alamat, kemudian agama. Nah, jadi langsung kita masukkan insert into tabel pegawai values, ya, isinya. Nah, kemudian kita masukkan yang pertama. Ingat model untuk penginputan insertnya itu di awal tanda kutip seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk memisahkan antara kolom yang satu dan kolom yang lain itu koma, ya. Jadi masukkan data pertama 01, kemudian namanya siapa, kita ikuti yang ada di modul Andi, kemudian titik koma atas, kemudian koma lagi, Bacu Kiki, kemudian agama, ya. Balas koma atas, balas kurung, titik koma.
Jadi modelnya seperti ini, ya. Nah, jadi insert into tabel pegawai, values A01, Andi, Bajuki, Islam. Nah, apa yang salah kira-kira? Di sini values set into tabel pegawai, values A01, Andi, ya. Kemudian, oh sorry, saya nama, jadi ini ya, ketika kita melihat sesuatu ya, tabel pegawai, kita sesuaikan apa yang salah kira-kira. Kemudian A01, Baju Kiki, Islam. Insert into tabel pegawai, values A01, dan insert into, oh sorry ya, tidak menggunakan di sini tabel. Nah, ya, ada kesalahan. Jadi ini tidak diperlukan ya, perintah tabel karena langsung merujuk kepada tabel pegawainya. Seperti itu. Nah, insert into tabel pegawai values. Tabel pegawai. Tabel pegawai. Insert into tabel pegawai values. Tuh. Pegawai values. Manual koresponden satu line pertama. Baju Kiki, oh sorry. Ini koma atasnya ya. Jadi selalu perhatikan ya. Perhatikan koma atas ini. Ini juga Andi koma yes, oke. Nah, kalau sudah ya. Jadi ada beberapa tadi error ya. Ya, saya jelaskan errornya di sini. Yang pertama itu tabel ini ya tidak kita gunakan pada saat menggunakan perintah insert. Insert into tabel itu tidak menggunakan perintah tabel ya. Search tabel. Nah, kemudian di sini perhatikan ya tanda kutip. Nah, di sini error itu sudah menjelaskan bahwasanya ini ya, cek manual, dilakukan cek manual correspondence to your MariaDB server ini ya, syntax to us near di sini. Bahwasanya komanya ini ada yang kurang sebagaimana yang tadi yang saya jalankan ini ya, Andi kurang komanya. Jadi pada saat menjalankan perintah itu ada muncul error, diperhatikan saja errornya, maka bisa kita selesaikan. Yang penting memahami apa yang dimaksud dalam error tersebut. Saya bilang tadi, ketika mendapatkan error jangan putus asa, ya itu merupakan sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika menemukan error yang sama lagi, kita sudah tahu antisipasi penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau menampilkan ya menggunakan perintah select bintang. Nah, kenapa bintang? Artinya kita mau menampilkan seluruh yang ada di dalam tabel tersebut pegawai. Nah, seperti ini ya. Oke, select bintang from tabel pegawai. Jadi sudah masuk datanya seperti itu. Nah, kemudian mau menampilkan beberapa kolom saja. Tetap menggunakan select. Jadi select. Misalnya saya mau tampilkan kolom ID pegawai.
pegawai, hilangkan bintangnya yang tadi ya, kita ganti langsung nama kolomnya, nama pegawai from tabel pegawai. Jadi dua kolom misalnya yang kita mau tampilkan, jadi cukup menggunakan spesifik langsung nama kolomnya. Kalau bintang tadi ini menandakan kalau secara keseluruhan kolom. Nah, kalau kita mau kolom tertentu langsung sebutkan kolomnya di sini. Kemudian kita memodifikasi ya data dalam data tabel. Nah, seperti ini, update tabel, nama tabel, set nama kolom ya. Kemudian nilai baru where nama kolom. Nah, seperti ini. Update tabel pegawai, set. Jadi, misalnya saya mau ganti ya. Tadi namanya Andi ya. Tadi namanya Andi, saya mau ganti menjadi nama saya, Alfian, di mana ID pegawai itu A01. Nah, jadi perintahnya update tabel pegawai ya. Tabel pegawai set. Nah, kita set, apa yang kita set itu ya namanya. Kita merujuk ke mana? Nama pegawai. Nama pegawai ya. Kemudian kita langsung mengisi apa isian yang baru namanya. Dalam hal ini nama saya Elvian, diberikan tanda kutip ya, bahwasanya ini merupakan sebuah teks. Nah, kemudian where, di mana ID pegawai, di mana ID pegawai dengan A01 ini. Oke, jadi kalau kita tampilkan secara keseluruhan itu sudah berubah ya. Jadi perintah ini ya memberikan deskripsi bahwasanya saya mau mengupdate tabel pegawai itu di kolom nama pegawai menjadi Alfian Triputra, di mana ID pegawainya itu A01. Bahasanya seperti itu ya kalau kita bahasakan. Kemudian bagaimana menghapus garis tabel, delete from tabel pegawai di mana ID pegawai A01. Jadi langsung saja ya, delete from tabel pegawai, langsung merujuk di mana ID pegawai itu A01 ya, merujuk ke ID-nya. Kalau misalnya A02 kita enter, nah itu tidak ada ya, tidak ada A02, artinya satu row tidak terhapus. Jadi kalau kita satu, nah itu satu row baru terdeteksi bahwasanya satu baris terhapus. Jadi kalau kita tampilkan itu sudah empty ya, empty atau kosong data di dalam tabel pegawai. Nah, itu saja dari modul 2 ini. Kemudian lanjut nanti tugas praktikum dikerjakan setelah mengerjakan praktikum mandiri ya. Jadi kalian kerjakan dulu praktikum yang di atas, kemudian lanjut di praktikum mandiri. Nah, di sini masih di database yang sama, buatlah sebuah tabel dengan nama tabel TBL ya, TBL nama kalian. Jadi TBL misalnya namanya Andi, TBL underscore Andi ya, seperti ini. Adapun field tabel tersebut adalah kode, nama, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini pakai data tipe data enum ya, ini. Jadi jenis kelamin tipe data enum, alamat, kota, dan kode pos. Tentukan sendiri tipe data dari masing-masing field atau kolom. Jadi tentukan masing-masing tipe datanya. Nah, kemudian ikuti instruksinya dari A sampai G ini ya. Ganti field kode dengan ID primary key dengan tipe data yang sama. Jadi ganti field kode dengan ID primary key dengan tipe data yang sama. Tambahkan field status ya, single atau menikah setelah jenis kelamin. Nah, ini pakai data tipe data enum juga. Kemudian poin C, isi tabel tersebut sebanyak 10 data. 10 data ini ya kalian tentukan sendiri datanya atau data dummy ya, terserah mau isinya apa, yang jelas sesuai peruntukannya ya. Kalau nama isi nama, kalau jenis kelamin isi jenis kelamin, sebanyak 10 data.
Nah, dalam satu kali perintah ya. Ingat dalam satu kali perintah. Satu kali perintah insert, tadi kan saya contohkan itu satu data saja ya. Bagaimana dalam satu kali perintah itu kalian langsung 10 data. Gitu ya. Nah, kemudian poin D, tampilkan keseluruhan isi data tabel. Yang tadi select, tampilkan hanya field ID, nama, dan alamat jika jenis kelamin adalah pria. Nah, itu menggunakan where di akhirannya nanti. Kemudian yang poin F, hilangkan isi record jika status adalah single. Jadi hapus ya, hapus isi data itu berdasarkan data yang single seperti itu. Ya, jadi delete kemudian nanti di akhirannya where di mana itu kolomnya berstatus single. Kemudian yang G, ubah record kelima pada kolom ya, pada kolom kota dengan nama Jogja ya. Jadi ini kan ada 10 data ya yang sudah kalian inputkan. Jadi ubah baris yang kelima pada kolom kota dengan nama Yogyakarta. Kalau kebetulan kolom kelima misalnya namanya ini kota yang sama misalnya ya Yogyakarta, ya tidak masalah, tetap ubah lagi dengan nama Jogja yang jelas sesuai ketentuan yang ada di poin ini. Oke, itu saja untuk yang modul 2-nya. Silahkan dikerjakan modul 1 dan modul 2. Semoga sukses. Terima kasih.